Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali saya Diah Ayu di sini dapat menyapa Anda kembali di program Sapa Jatim. Dan saudara, berbicara soal sejarah, tentu saja ini adalah hal yang paling berharga yang bisa kita jadikan, bisa kita petik, bisa kita jadikan rujukan untuk hidup di masa depan, kemudian untuk bekal pengetahuan juga, apalagi di masa-masa yang akan datang. Dan akhir-akhir ini sayang sekali, seperti yang kita tahu bahwa belakangan sejarah sendiri sedikit terabaikan, apalagi oleh generasi muda atau Gen Z. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV Madiun ada Mas Septian Dwita Karisma. Selamat berjumpa kembali Mas Septian. Panggilnya Mas Septian aja ya. Iya. Oke. Silakan. Beliau ini adalah pegiat sejarah dan juga anggota komunitas pelestari sejarah Madiun Raya, betul ya Mas Septian ya? Oke. Nah, selain itu sudah terlihat ya dari penampilannya bahwa Mas Septian ini anak muda yang aktif melakukan riset sejarah di Madiun Raya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Mas Septian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih sehat, kuat semangat? Sehat, kuat semangat. Alhamdulillah. Baik, Mas, kalau bicara soal sejarah, sebenarnya akhir-akhir ini Mas Septian sibuk apa sih? Ya, saya akhir-akhir ini sibuk riset sejarah ya, terutama tentang sejarah kelurahan-kelurahan di Kota Madiun. Juga saya untuk riset juga tentang tesis saya mau buat buku yaitu Madiun Affair 48. Lalu juga cari-cari data, arsip-arsip itu aja. Ini. Berarti kalau semua kelurahan, kalau di Kota Madiun sekitar 26 atau 27 kelurahan. Iya. Nah, Mas, saya yang paling pengen tahu kenapa sih anak muda harus belajar sejarah? Iya, tentu sejarah itu adalah identitas kita ya sebagai seorang warga negara, terutama anak muda. Jadi kita harus tahu asal-usul kita. Ya, kalau kita tahu asal-usul kita akan tahu bagaimana karakter, lalu budaya, lalu dan nilai yang dibawa oleh leluhur kita ke generasi kita. Jadi itu jangan sampai hilang karena itu adalah kearifan kita sebagai bangsa ya. Karena memang kita sebagai bangsa yang penuh dengan historical dan kita sebagai bangsa yang besar tentu harus bisa mempertahankan sejarah karena ini adalah bagian dari ketahanan budaya kita. Apalagi kita anak muda, terutama kita hidup di era digital ini, era globalisasi yang mana kita rentan atas budaya-budaya luar yang mempengaruhi diri kita. Pengaruh-pengaruh negatif. Iya, pengaruh negatif itu. Jadi kira-kira sepakat ya kalau ada kalimat jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Iya, tentu. Ya, sebagai idiom yang khas bagi kita sebagai bangsa. Sejarah tentu ini membentuk pribadi kita, ya. Berdirinya bangsa juga asal muasalnya dari sejarah ya, konsensus sejarah. Jadi sejarah ini adalah titik tolak bagi semangat kita sebagai anak muda yang bakal bisa mewarisi perjuangan para pahlawan founding father kita. Itu. Baik, Mas Septian tadi disebutkan fokusnya untuk riset kali ini adalah kelurahan yang ada di Kota Madiun ya. Sudah berapa persen Mas kira-kira? Masih 3%, Mbak. Masih 3%? Iya, atau ya karena memang untuk di Kota Madiun kan sumbernya sedikit ya, banyak kan memang sejarah lisan. Lalu kita juga perlu arsip-arsip yang mendukung itu. Dan ya yang sudah kita kaji ada Kelurahan Pawangan ya. Nambahan Kidul Lor, terus Sogaten, dan ini proses Winongo juga, dan Demangan, lalu juga Kuncen itu ya yang dimana itu banyak sumbernya. Tapi yang kurang lain itu perlu ada effort dalam pencarian sumber data. Kita memang berbasis data dan nanti kita juga dukung dengan data-data tradisi lisan atau sejarah lisan seperti itu. Dari semua yang sudah diriset sama Mas Septian, ada nggak yang paling menarik yang mana?
paling menarik tentu taman ya Mbak ya. Taman ini menarik karena memang taman itu berkaitan dengan sejarah nasional ya, berhubungan dengan Diponegoro, berhubungan dengan pecahnya Yogyakarta dan Surakarta, Giyanti, lalu juga taman juga memiliki pengaruh besar dalam sejarah Jawa terutama seperti itu. Ini menarik. Oke, ini Mas Septian usianya berapa Mas kalau saya boleh tahu? 31 tahun. 31, masih sangat muda. Iya. Nah, kalau Mas Septian saat ini melihat anak muda, bagaimana melihat generasi muda saat ini? Ya, saya melihat ya, terutama di sosial media memang itu gencar ya. Kalau di sosial media saya gencar beberapa anak-anak muda yang konsen pada konten sejarah, terutama YouTube, IG, ya mereka gencar banget dan ini adalah pendekatan yang sangat bagus dan tentunya ini sejarah ini dikemas, di-packaging dengan cara mudah diterima oleh masyarakat dan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang mulai paham dan sadar tentang sejarah yang zaman Orde Baru disingkirkan, kayak tokoh Tan Malaka itu kan pernah disingkirkan di dalam historiografi kita kan, di historiografi Indonesia. Akhirnya ada Tan Malaka Project, lalu ada konten YouTube Asisi Channel itu. Ini mempermudah kita dalam memahami sejarah klasik, sejarah Hindu-Buddha itu ya. Lalu ada history neo history itu juga bagus, bisa pendekatan pakai meme itu bisa mempermudah kita memahami sejarah. Lalu juga banyak lagi soal konten-konten yang dimana harusnya berat ya dibaca ya, tapi bagi konten kreator ini mudah dibaca oleh anak muda, terutama yang sekarang suka visual gitu. Jadi dikemas dengan cerita yang lebih pendek mungkin, kemudian gambar atau visualnya lebih menarik seperti itu. Baik Mas Septian ini apakah melakukan riset sendiri atau ada yang mendampingi? Iya, kita ada tim dari komunitas, kita ada tim, ada tim riset, kita sering diskusi dengan teman-teman kalau kita buntu ya, lalu ada yang dari teman-teman luar kota yang membantu pembacaan aksara Jawa kuno, lalu ada teman-teman sharing. Dan kalau yang berkaitan dengan contoh, kalau saya ahli dalam bidang sejarah revolusi dan sejarah kolonial, kalau saya ingin belajar sejarah Islam, saya ke teman saya untuk sharing. Oh, berarti masing-masing di komunitas ini ada yang spesialis seperti itu ya? Ada spesialis, ya. Ada yang spesialis, kalau Mas Septian yang khusus untuk revolusi dan kolonial. Oke. Baik, Mas, ini tentu saja dalam satu komunitas pasti ada banyak teman yang seusia Mas Septian, tapi jangan dijawab dulu. Kita kembali setelah segmen yang berikut ini. Terima kasih saudara, masih bersama Sapa Jatim Kompas TV. Kita masih dengan Mas Septian. Mungkin tadi sempat disampaikan ya Mas ya, bahwa belajar sejarah ini sendiri termasuk salah satu upaya untuk membangun karakter dan juga identitas, termasuk untuk anak muda. Nah, menurut Mas Septian, kembali ke generasi muda saat ini, bagaimana sih menurut Mas Septian kemauan mereka untuk tahu tentang sejarah? Iya, ini adalah sebuah fenomena menarik ya. Jadi yang di sosial media, kayak saya sering menemui bahwa anak-anak muda ini yang suka sejarah itu pasti berkaitan dengan isu-isu politik ya. Jadi ada isu politik, lalu ada dibahas dengan pakai sejarah, lalu ada isu politik A, maka anak-anak muda lihat sejarah. Jadi
disinilah kita bisa melihat bagaimana anak muda sudah bisa berdialektika seperti itu. Jadi sudah peka. Kalau dulu kan sejarah kan ya just sejarah tuh, tapi berhubung ada sosial media yang cukup gencar, maka banyak konten-konten yang dimana membandingkan antara masa kini dan masa lalu, dan itu ada kesamaan gitu. Dan ini menarik, dan ini juga sebagai sarana untuk edukasi politik sebenarnya untuk sejarah itu. Jadi anak-anak muda bisa peka terhadap politik juga karena melalui sejarah itu. Gitu. Baik, kalau generasi muda yang saat ini yang sudah paham sejarah, menurut Mas Septian kenapa sih mereka harus paham? Apakah tidak cukup hanya dengan melihat sosial media, atau mungkin sekarang sudah dibantu AI ya? Iya. Jadi kalau misalkan ada sebuah cerita, kemudian visualnya digambarkan dengan AI, ini menurut Mas Septian sendiri seperti apa? Ya, ini kalau AI ini cukup ada perdebatan ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang cukup keras dalam AI itu kan kita kan kalau bicara AI kan, kalau bicara sejarah kan, kalau pakai AI kan itu bisa bias, bias ya. Saya pernah menemui konten yang dimana itu bias sejarah. Jadi tidak sesuai pakem seperti itu ya? Iya, tidak sesuai pakem. Jadi kan kalau AI itu kan dia mencomot kan gitu. Jadi kadang interpretasinya dipaksakan seperti itu. Dan bagi teman-teman yang sejarawan yang keras itu, kalau pakai AI terutama di animasi itu tolong prompt-nya itu didetailkan bahkan sampai seperti itu. Ya jadi mau nggak mau kita harus baca buku, harus pakai prompt gitu loh. Jadi ya ini adalah sebuah tantangan bagi generasi sekarang untuk memahami sejarah pakai AI. Jadi ya saya kira AI belum bisa mengakomodir tentang sejarah itu sendiri, karena memang perlu adanya aktivitas kita untuk menginterpretasikan sejarah, untuk melengkapi sejarah itu. Masih belum bisa dikemas sempurna. Benar, menceritakan detail bagaimana kisah yang sebenarnya seperti itu. Baik Mas, sejarah ini juga bisa sebagai sumber inspirasi bagaimana Mas Septian sendiri mempelajari tokoh-tokoh mungkin yang sudah pernah di riset seperti itu? Iya. Jadi selama ini kalau saya belajar tokoh-tokoh itu ya gini, sebenarnya kalau dalam konteks sejarah Madiun itu memang banyak tokoh-tokoh yang cukup besar ya. Contoh Ronggo Prawirodipjo ketiga yang pernah melawan Belanda, akhirnya pada tahun 50 dia kan sebelum dicap sebagai pengkhianat kan. Pada tahun 50-an oleh Hamengkubuwono IX nama baiknya diperbaiki dan dia jadi seorang perintis kemerdekaan yang menginspirasi perang Diponegoro. Lalu juga ada bapaknya Dian Sastrowardoyo itu kakaknya Dian Sastrowardoyo itu juga dari Madiun itu. Ya. Jadi bagi kami ya sejarah itu tadi adalah sebuah nilai yang mana dari tokoh-tokoh itu kita bisa menyerap nilainya, menyerap idenya. Kata Bung Karno, ya semangat pemuda di masa lalu itu jangan diambil abunya, tapi diambil semangatnya, semangat nilainya gitu. Dari situlah sebagai anak muda, dari belajar sejarah tokoh-tokoh inilah idealisme kita sebagai pemuda itu akan tumbuh. Lalu rasa memiliki kita terhadap bangsa ini, terutama terhadap kota kita itu bisa tumbuh gitu. Berarti memang harus tahu sejarah dulu, baru bisa kita mencintai kota Madiun. Nah, Mas selama melakukan riset dari tahun 2018 ya, ada nggak Mas Septian pernah menghitung seberapa banyak sih sejarah yang sudah ditoreh oleh Madiun sendiri? Banyak ya, saya juga banyak setelah saya banyak di situ banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Madiun ya, terutama yang paling menarik, yang paling menonjol untuk Madiun sendiri. Yang paling menonjol itu yang pertama tadi saya sebutkan ialah perlawanan
Bupati Madiun Ronggo periode ketiga tahun 1810, yang dimana beliau melawan Yogyakarta dalam artian untuk memisahkan Yogyakarta terhadap pengaruh kolonial, karena Yogyakarta saat itu, kerajaan Yogyakarta saat itu sangat apa istilahnya sangat dikendalikan oleh kolonial. Jadi beliau Bupati Madiun Ronggo Priyorejo itu nggak terima ketika raja sama residen dari Belanda itu duduk berbarengan atau satu kursi ya. Ini adalah penghinaan. Ya. Dan saat itu Belanda itu sangat mengintervensi keraton. Jadi patih, menteri dan lain sebagainya itu harus atas persetujuan Belanda. Akhirnya berhubung Ronggo Priyorejo ketiga Bupati Madiun ini memiliki rasa cinta pada keraton, akhirnya beliau menyatakan melakukan perlawanan. Dalam artian dia ingin membersihkan Jawa dari anarkis asing gitu, memisahkan. Namun pada akhirnya beliau meninggal dan dimakamkan di Banyusumurum, makam para pengkhianat. Lalu oleh Hamengkubuwono ke-9 dari Banyusumurum dipindahkan ke Magetan, ke Gunung Bancak itu, di dekat makam istrinya seperti itu. Dan beliau, kata Diponegoro dalam Babat Diponegoro, beliau adalah banteng terakhir Kesultanan Yogyakarta. Oke. Kalau membahas soal kerajaan memang banyak runtutannya ya Mas. Iya. Dan ada nggak sempat kesulitan untuk menemukan silsilahnya atau bagaimana runtutan antara Yogyakarta dengan Solo, kemudian apa hubungannya dengan Madiun. Nah ini biasanya Mas Septian mencari referensinya dari mana nih Mas? Iya, kalau saya mencari referensinya yang pertama di teman-teman yang punya silsilah juga. Ada silsilah Pangiwa Panengen, silsilah untuk para raja-raja Jawa itu dari silsilah Bupati Madiun itu ada semuanya. Itu di sastra.org itu di online itu. Lalu kita juga sharing ke putra wayah atau anak turunnya dan sebagainya yang punya manuskrip itu. Dan masih banyak lagi kita untuk menyusuri itu karena memang beberapa keturunan itu ada menyimpan itu. Menarik ya kalau masih bisa bertemu dengan keturunan. Masih bisa bertemu dengan keturunannya dan masih ada silsilah yang bisa dilihat ya. Memang ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal yang, contoh saya pernah ke keturunannya Bupati Madiun, Ronggo Priyorejo pertama itu, saya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat silsilah dari Bupati Ronggo Priyorejo pertama itu. Nah itu yang sangat menarik ya, yang bikin effort seperti itu. Saya baru dikasih tahu itu pukul 12 malam itu. Itu malam Rabu Legi atau bagaimana itu. Itu saya ingat sekali. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Sapa Jatim, saudara. Saya akan kembali masih dengan Mas Septian membahas tentang sejarah Madiun Raya. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung dengan kami di talkshow kali ini, masih di Sapa Jatim Kompas TV. Dan masih ada Mas Septian di studio. Mas Septian, ini mungkin segmen terakhir ya. Saya yang pengen tanya ini, apa sih pentingnya sejarah untuk dipelajari dan dipahami oleh anak muda terutama? Ya, pentingnya adalah
Sejarah itu adalah pegangan kita ya sebagai generasi muda ya, kompas kita untuk di mana kita harus berjalan, lalu juga adalah jati diri kita, juga adalah sumber pembelajaran bagi kehidupan kita. Karena kita sejarah itu kalau kita hidup tanpa melihat sejarah itu mudahnya gini ya, kita pengalaman masa lalu itu, pengalaman pribadi kita adalah sejarah. Jadi kita bergerak itu harus mengingat masa lalu ya, pengalaman kita. Oh, kalau saya nggak pakai helm, saya akan ditilang gitu ya, kayak gitu. Ya ini pentingnya sejarah. Jadi bisa jadi real kita, dan juga tokoh-tokoh sejarah yang kita kenal itu adalah tokoh-tokoh yang memang besar di masa lalu, yang dekat dengan pendidikan. Ya, kita melihat Hatta, Soekarno, lalu Syahrir itu adalah pemuda yang intelektual tentunya. Nah, jika kita belajar sejarah, kita harus bisa, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus bisa mengikuti jejaknya, yaitu berpendidikan yang tinggi dan suka membaca. Dan kita sebenarnya lahir dari generasi yang suka membaca. Founding father kita suka membaca. Raja-raja kita dulu ya punya empu menyalin atau menulis kitab-kitab yang memiliki nilai kearifan yang tinggi seperti itu. Nah, sebagai generasi muda tentu kita harus mencontohnya gitu. Jangan sampai generasi kita rusak karena kita tidak belajar, kita tidak mempelajari semangat belajar para founding father kita seperti itu. Tidak hanya belajar dari semangat, mungkin kalau boleh saya tambahkan, kita juga harus belajar dari kesalahan masa lalu, biar tidak terulang di masa yang akan datang. Nah, tadi di awal saya juga sempat nih, saya masih ingat Mas Septian sedang mengerjakan buku atau tesis, Mas. Sudah berapa persen sekarang? Iya, ini sudah 60% karena memang untuk ini tesis saya, mau saya buat buku. Judulnya Madiun Affair dalam perspektif sosiokultural. Ini adalah tinjauan terbaru bagi historiografi kita, terutama historiografi revolusi, yang mana kebanyakan kita bicara soal Madiun Affair 48 atau pemberontakan PKI 48 itu dari sudut pandang militer. Kita perlu tahu bagaimana sudut pandang rakyat. Bagaimana sudut pandang rakyat yang ditindas oleh feodalisme di masa lalu dan berimbas pada era kemerdekaan, era revolusi. Bagaimana Partai Komunis memberikan sebuah slogan-slogan yang membuat rakyat bisa bangkit dan bisa mengikuti ritme komunis seperti itu, yang dimana egaliter, kesetaraan, lalu juga bagi-bagi tanah itu. Nah, ini adalah sebuah referensi baru saya kira, dan ini adalah bagian dari proses saya belajar sejarah, yang dimana saya banyak komunikasi dengan seorang Indonesianis, masuk Pak Peter Carey dan Harry Albert Post untuk membuat riset ini. Jadi ini adalah riset yang terinspirasi oleh para ilmuwan luar negeri yang telaten, dari luar negeri. Iya, yang telaten selama 40 tahun meneliti Indonesia. Dan saya ingin meneruskan jejak beliau. Gitu. Termasuk mereka mengkoleksi foto-fotonya itu? Iya, foto-foto dan arsip-arsipnya. Gitu. Dan ini menarik karena saya bersama beliau, saya belajar banyak dengan beliau untuk keobjektivitasan riset. Itu. Baik Mas, nanti kalau misalkan bukunya sudah selesai, akan dikomersilkan atau mungkin hanya untuk koleksi pribadi? Insya Allah nanti dikomersilkan. Berarti nanti setelah pada saat launching bisa dong hadir di Kompas TV lagi. Iya, monggo. Baik Mas, terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin sedang belajar sejarah, atau mungkin ingin belajar sejarah, atau yang tidak ingin, tapi bagaimana cara mereka untuk mengajak ayo belajar sejarah seperti itu? Ya, untuk teman-teman pemuda ya, kita adalah generasi yang mewarisi tekad para pahlawan untuk mengambil kunci semangat itu. Kita harus belajar sejarah. Ya,
pahlawan kita, founding father kita itu memiliki banyak referensi, banyak semangat yang perlu kita ambil. Pelajari buku-buku beliau. Seorang pahlawan itu tidak hanya kita belajar soal biografinya, tapi belajar tentang arus pikiran dan pola pikiran. Saya sarankan nanti kalau belajar soal Soekarno, belajar buku-bukunya Soekarno. Kalau Hatta, belajar buku-bukunya Hatta. Kalau Tan Malaka, belajar buku-bukunya Tan Malaka. Karena kunci dari semangat perjuangan beliau ada di dalam buku itu. Karena buku itu adalah cerminan dari perjuangan dan pola pikir yang beliau bentuk. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu Mas Septian perjumpaan kita. Sayang sekali ya waktunya cepat berlalu, tapi semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima Baik kasih. saudara, demikian bincang-bincang saya di berbagi cerita dengan Mas Septian di cerita di Sapa Nusantara Kompas TV kali ini. Dan mungkin bisa sedikit saya kutip ya dari yang disampaikan oleh Mas Septian tadi, bahwa anak muda memang harus belajar sejarah untuk menjadi kompas atau penunjuk arah bagaimana masa depan kita ditentukan. Tentu untuk membangun karakter juga dan sekaligus identitas. Jadi refleksi atau belajar dari masa lalu ini sangat penting, demikian. Dan akhir kata dari Studio Kompas TV, saya Diah Ayu pamit dan Mas Septian terima kasih. Sampai jumpa di cerita Sapa Nusantara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.